Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Nah, tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran tema 5 subtema 2. Ada di LKS halaman 32 ya. Kalian buka LKS-nya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Nah, kalian pasti sering lihat dong, kalau siang hari itu cuacanya kalau cerah, berarti mataharinya kelihatan. Kalau mendung, berarti mataharinya nggak kelihatan, ketutup awan. Kalau hujan apalagi ya, tapi ada juga yang disebut dengan hujan panas ya, yaitu hujan yang terjadi ketika matahari bersinar. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Hari ini kita akan belajar tentang cuaca dan perubahannya. Kemudian, cuaca dan kehidupan manusia, dampak perubahan cuaca, dan Badan Penyedia Informasi Cuaca di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu cuaca dan perubahannya. Nah, keadaan cuaca selalu berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Perubahan cuaca yang tidak menentu adalah suatu keadaan ketika udara mengalami sebuah perubahan yang tidak sewajarnya. Keadaan tersebut terjadi dalam waktu yang lama, namun perubahannya terjadi dalam waktu yang singkat dan mengakibatkan perubahan suhu yang sangat ekstrim. Kadang-kadang kita dapat mengalami keadaan suhu udara di siang hari sangat panas, lalu beberapa jam kemudian turun hujan. Nah, sering kan ya kita pagi-pagi nih, panas nih, kayaknya mau cerah nih cuacanya, nggak lama hujan. Nah, itu disebut perubahan cuaca. Nah, sekarang kita masuk ke simbol-simbol cuaca. Nah, perhatikan tabelnya di situ. Yang pertama, keadaan cuaca cerah. Nah, digambarkan dengan bentuk gambar matahari ya. Saat cuaca cerah, langit terlihat warna biru, matahari bersinar terang, angin berhembus perlahan. Nah, itu cuaca cerah. Kemudian, kalau cerah berawan, itu simbolnya matahari yang tertutup dengan awan. Yang ketiga, keadaan cuaca berawan. Keadaan cuaca berawan disimbolkan dengan bentuk awan, dengan gambar awan. Nah, yang keempat, keadaan cuaca hujan. Gambarnya itu awan yang menurunkan garis putus-putus. Nah, itu air hujan. Kemudian yang terakhir, hujan disertai petir. Itu gambarnya sama dengan gambar hujan, tapi bedanya yang ini ada kilatan petirnya warna kuningnya. Ya. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu cuaca dan kehidupan manusia. Nah, ingat-ingat tadi ini simbol cuaca apa? Cuaca cerah ya. Ciri-cirinya yaitu matahari bersinar terang, angin berembus perlahan, langit berwarna biru, kemudian langitnya biasanya ada awan tipis-tipisnya gitu ya. Nah, pada cuaca seperti ini kamu dapat menjemur pakaianmu yang basah. Nah, bisa juga misalnya ada pedagang ikan asin. Nah, dia kan harus menjemur ikannya sampai kering ya. Nah, saat cuaca cerah ini, pedagang ikan asin bisa menjemur ikannya. Kemudian, yang selanjutnya. Nah, cuaca apa ini? Cerah berawan. Awan berkumpul menutupi sinar matahari. Udara tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin. Nah, pada saat keadaan cuaca seperti ini, kamu dapat bermain di halaman rumah. Lalu yang selanjutnya yaitu cuaca berawan. Nah, biasanya langit berwarna hitam, sinar matahari terhalang, udara tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Biasanya akan segera turun hujan. Nah, kamu bisa bermain di halaman rumah karena apa? Karena tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, bisa main di halaman rumah, tapi kalau udah mendung banget sebaiknya kalian
pindah mainnya, mau itu ke teras ataupun ke dalam rumah ya, jangan sampai kehujanan. Nah, yang selanjutnya yaitu cuaca hujan. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Nah, biasanya kalau kalian lagi main terus mendung, sebelum mendung itu panasnya itu udaranya tuh panas banget gitu loh. Pas udah turun hujan langsung dah dingin tuh udaranya. Nah, selanjutnya apa ini? Gambar apa? Simbol apa? Simbol hujan petir. Hujan turun disertai dengan petir. Nah, dalam keadaan ini kamu jangan bermain di luar rumah. Lebih aman diam di dalam rumah. Nanti kalau kalian kehujanan bisa demam, apalagi kalau ada petirnya, takut ya. Nah, selanjutnya yaitu dampak perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca itu ada dampaknya ya, sangat berdampak baik itu bagi manusia ataupun bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Nah, biasanya perubahan cuaca yang terasa berdampak itu pada saat cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu apa? Cuaca ekstrim itu perubahan cuaca yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Contohnya, udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari terasa sangat dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Nah, itu disebut dengan cuaca ekstrim. Jadi berubahnya cepat banget ya. Nah, beberapa penyakit yang disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrim. Nah, diantaranya ada apa aja? Nah, lihat tuh gambarnya, ada yang batuk, ada yang flu, ada yang pilek, ada yang sakit tenggorokan. Nah, ini penyakit-penyakit ini disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrim. Misalnya, kalian lagi main nih siang hari, lagi panas, kalian main di luar. Nah, kemudian mendung, tiba-tiba mendung, kalian gak buru-buru pulang, terus kalian kehujanan, cuacanya turun hujan. Nah, kalian kehujanan, kalian gak buru-buru pulang. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit, batuk, bisa juga pilek, bisa demam, bisa sakit tenggorokan ya. Nah, itu harus dihindari. Caranya yaitu yang pertama, berolahraga secara teratur. Nah, jadi olahraganya jangan dilakukan di sesekali aja, tapi harus teratur, misalnya seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali atau setiap hari juga boleh, tapi jangan terlalu berat biar kaliannya nggak capek. Nah, contohnya apa? Pemanasan dulu, terus bermain skipping, hula hoop, jogging, bermain sepeda. Nah, itu termasuk olahraga juga ya. Kemudian yang kedua yaitu hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Nah, maksudnya hindari kontak langsung ini, kalian jangan langsung kulit itu langsung terkena sinar matahari. Nah, itu biasanya akan menyebabkan kulit menjadi iritasi. Ada juga yang kulitnya tuh jadi kering, terus jadi kayak bukan mengelupas ya, kayak apa itu ya, pokoknya jadi kering pecah-pecah gitu. Nah, itu karena kontak langsung dengan sinar matahari. Nah, kemudian yang selanjutnya cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim itu memakai masker. Memakai masker ini, maskernya juga harus jangan satu aja dipakai terus ya, ada waktunya. Kalau masker medis yang biasanya warna hijau atau biru itu biasanya pemakaiannya itu 4 jam di luar. Nah, udah itu nggak bisa dipakai lagi karena udah nggak higienis lagi. Jadi harus diganti. Tapi alangkah baiknya kalian memakai masker kain, itu juga harus diganti. Jangan seharian ini pakai, besoknya dipakai lagi. Nah, jangan, harus dicuci dulu baru boleh dipakai lagi. Nah, yang selanjutnya Badan Penyedia Informasi Cuaca di Indonesia. Nah, kalian pasti sering lihat kan di TV-TV itu kalau pagi hari biasanya ada
siaran berita yang menayangkan perakiraan cuaca hari ini. Nah, misalnya nih di Sumatera Utara, di Aceh kan hujan misalnya. Terus di Lampung berawan, di Jakarta hujan, di Bandung hujan ringan misalnya. Terus di Surabaya cerah, terus di Yogyakarta misalnya berawan, di Denpasar hujan ringan. Nah, seperti itu. Nah, itu siapa yang menyediakan informasinya itu? Yang menyediakan informasi itu namanya BMKG. Ingat-ingat ya, BMKG. BMKG itu apa, Bunda? BMKG itu kependekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, merupakan lembaga pelayanan dan penyedia tentang informasi cuaca. Tugasnya apa, Bun? Tugasnya mengamati cuaca setiap hari di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi yang menyediakan informasinya itu siapa? Ya ini BMKG ini. Nah, orang-orang dalam BMKG ini mereka mengamati cuaca seluruh Indonesia setiap hari. Ya, tugasnya pasti berat ya. Nah, misalnya nih di Denpasar, mereka mengamatikan, BMKG ini mengamati Denpasar pagi hari diperkirakan akan cerah sampai siang hari. Nah, sore sampai malam diperkirakan akan hujan ringan. Nah, seperti itu yang menyediakan informasinya itu siapa? Ya ini BMKG ini. Sudah selesai pembahasan hari ini. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang Bunda jelaskan. Nah, terakhir dari Bunda, ingat jaga kesehatan kalian, semangat belajar walaupun di rumah, karena sekolah kita bukan libur ya, tapi belajar dari rumah. Nah, sampai jumpa di sekolah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.